Shalom, berjumpa kembali dengan kami dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk atas kesempatan ini, baik kita yang berada di tempat ini maupun kita yang mengikuti program ini lewat media digital. Kami yang pada malam hari ini menjadi pemandu adalah dari kolom 22. Oleh karena itu mari bersama-sama kita mengikuti program Kusapa saat ini. Tetapi sebelum kita masuk di dalam program, akan kami sampaikan untuk pembawa materi pada malam hari ini adalah Pendeta Bapak Andrio Awoy STH. Membuka acara ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena kembali pada pada saat ini kami boleh dikumpulkan, kami boleh bersama-sama di tempat ini. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang boleh mengikuti program ini melalui media digital. Kami bersyukur oleh karena perkenanan Tuhan. Oleh karena itu kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau menyertai dan menuntun kami di sepanjang kami melaksanakan program Kusapa saat ini. Pembawa materi kami pada malam hari ini, Pendeta Bapak Andrio Awoy STH. Biarlah oleh tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, biarlah Bapak Pendeta dimampukan untuk boleh menyampaikan pembahasan materi itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh mendapatkan pemahaman di dalamnya. Kami boleh mendengar dan merespons firman Tuhan itu. Berkati juga kami semua yang boleh mengambil bagian di dalamnya. Perangkat multimedia, alat-alat yang digunakan jaringan internet, biarlah semua diberkati sehingga program Kusapa ini boleh berjalan dari awal hingga selesainya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membahas materi yang diambil dari MTPJ, yaitu menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gemim tanggal 18 Januari sampai 24 Januari 2026, yang di dalamnya kita mengambil pembacaan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasalnya yang kedua ayat 8 sampai 17. Ini yang menjadi acuan dasar dari pembahasan di malam hari ini, dan tema yang dipilih adalah manusia mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Kita akan membaca Alkitab dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 17. Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan 17. Dengan perikop manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu, baik di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni
yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Shalom, puji Tuhan, jumpa lagi kita dalam program Kusapa, kunjungan, sharing, dan penggembalaan Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas bersama materi dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai ayat 17, di bawah tema manusia mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Tema ini sifatnya sebagai sebuah pernyataan dan bersifat informatoris, yang mana bermaksud untuk menyoroti atau mengangkat tentang hakikat dari setiap manusia yang adalah ciptaan Tuhan, dan apa alasan sehingga ia diciptakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, manusia berasal dari kata Adamah, sehingga manusia yang disebut manusia pertama itu bernama Adam, berasal dari kata Ibrani Adamah yang berarti tanah. Dan tentu ini sangat bersinggungan juga dengan kitab Kejadian pasal 1 tentang manusia itu dibentuk menurut gambar dan rupa Allah sendiri, atau dalam bahasa Latin disebut imago Dei. Mengusahakan berasal dari bahasa Ibrani kata abad, yang juga berhubungan dengan abodah atau ibadah dalam bahasa Indonesia, yang dapat berarti mengerjakan, mengolah, dan melayani.
Kalau dalam terjemahan baru edisi 1 menggunakan kata mengusahakan, tapi dalam terjemahan baru edisi 2 sudah menggunakan kata mengerjakan. Kemudian memelihara, ini berasal dari kata Ibrani shamar, yang dapat juga berarti menjaga, mengawasi, dan melestarikan. Kemudian taman, diambil dari kata Ibrani gan, yang bermakna satu tempat yang tertutup, satu tempat tersendiri, satu wilayah yang khusus, bahkan satu tempat yang ada pagarnya. Kemudian Eden juga berasal dari kata Ibrani Eden, yang berarti kesenangan atau kenikmatan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut pleasure. Nah, Eden ini biasa juga kita gambarkan sebagai tempat idaman, tempat impian, tempat yang paling indah, tak ada kekurangan satu apapun di sana. Dari tema manusia mengusahakan dan memelihara taman ini Eden, maka dapat kita peroleh pengertian bahwa tema ini sebetulnya bersifat panggilan ataupun perintah bagi manusia yang harus bertanggung jawab mengerjakan dan memelihara tempat di mana ia hidup dan berada. Sekarang kita masuk pada alasan pemilihan tema. Mengapa tema ini yang diangkat? Tema ini juga secara tidak langsung bersentuhan dengan subtema PGI yang pada periode ini mengambil tema seperti yang tercantum di depan kita, bersama-sama mewujudkan masyarakat majemuk yang Pancasilais dan berdamai dengan semua ciptaan. Ya. Nah, dalam realitas kehidupan kita nampak sekali banyak orang di sekitar kita, manusia-manusia yang semakin tidak tahu diri dan tidak tahu batas dalam berperilaku, dalam bertindak di tengah dunia ini. Menurut pendapat banyak orang, dua ilmu yang paling mahal saat ini adalah ilmu tahu diri dan ilmu tahu batas. Mengapa itu mengemuka di zaman sekarang ini? Karena disinyalir banyak orang didapati berperilaku tidak tahu diri dan tidak tahu batas. Ukuran-ukuran moral dan etika seringkali
menjadi samar, menjadi kabur. Kebenaran-kebenaran seringkali juga membuat banyak orang bingung antara yang benar dan yang setengah benar. Berikut kita masih mendapati perilaku manusia yang serakah, angkuh, sehingga manusia menjadi penyebab berbagai kerusakan lingkungan, mengeksploitasi bumi ini, yang di atas tanah bahkan yang di bawah tanah, sehingga terjadi berbagai bentuk pencemaran dan bencana. Dan masih segar dalam ingatan kita di akhir tahun 2025, sebagian besar wilayah Sumatera itu dilanda banjir bandang dan longsor dan menelan korban. Dan untuk itu harga yang harus dibayar sangatlah mahal untuk memulihkan keadaan. Tema ini juga bermaksud mengajarkan kepada kita sebagai warga gereja, sekaligus juga sebagai warga masyarakat, akan pentingnya cara hidup yang memakai prinsip hidup secukupnya, sebagaimana diajarkan dalam ucapan doa Bapa kami. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi rupanya manusia lebih suka supaya tidak habis-habis. Hidup secukupnya itu dalam bahasa tren sekarang ini disebut ugahari. Belajar merasa cukup. Berikut melalui tema ini juga gereja harus membawa suara kenabian supaya pemerintah sebagai yang dipercayakan oleh rakyat untuk mengelola sistem pemerintahan yang baik dan benar, pemerintah yang berfungsi sebagai regulator, pemegang kekuasaan dan peraturan-peraturan yang mengikat, supaya benar-benar menegakkan keadilan yang berwawasan lingkungan demi keutuhan ciptaan, atau demi terciptanya kedamaian dengan semua ciptaan Tuhan di alam semesta ini. Berikut perlu disadari oleh pemerintah dan masyarakat bangsa dan negara kita ini, pentingnya faktor penegakan hukum yang tegas, tidak pandang bulu. Jangan sampai hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan pentingnya juga memupuk kesadaran moral. Hukum itu terbagi dua, hukum yang tertulis dan tidak tertulis.
Yang tertulis itu hukum positif, tapi juga ada hukum yang tidak tertulis, yaitu moral dan etika. Malahan moral dan etika ini lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan hukum positif, hukum-hukum perundang-undangan. Berikut kita masuk pada pengantar kitab Kejadian. Nah, menurut tradisi kitab ini ditulis oleh Nabi Musa yang termasuk dalam 5 kitab gulungan atau Pentateuk. Penta itu 5. Atau juga bagi orang Israel ini disebut kitab Torah atau Taurat. 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu biasa disebut Pentateuk dalam bahasa Latin, dan atau 5 gulungan. Berikut kitab ini juga sebetulnya banyak menjelaskan tentang asal-usul dunia, asal-usul manusia, dosa, kematian, termasuk hukum-hukum, peraturan-peraturan, dan asal-usul daripada bangsa Israel itu sendiri, sehingga mereka disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Kitab Kejadian ini menjadi satu upaya untuk menyusun pengakuan iman. Pengakuan iman yang paling kuno. Sehingga dia juga sekaligus menjadi satu bentuk kesaksian yang menunjukkan Allah sebagai pencipta dan pemberi perjanjian bagi bangsa Israel selaku umat pilihan Tuhan. Nah, umumnya menyepakati kitab ini ditulis kurang lebih pada tahun 1445 sampai tahun 1405 sebelum Masehi. Kurang lebih di antara 40 tahun itu. Nah, tapi ada dugaan juga kitab ini kemudian disempurnakan di zaman pemerintahan Daud dan Salomo, bahkan sampai pada zaman Nabi Esra. Nah, nama kitab ini diambil dari kata pertama, pada mulanya. Dalam bahasa Ibrani disebut Beresit. Itulah nama daripada kitab Kejadian ini. Aslinya adalah Beresit. Sekarang kita masuk pada pembahasan teks atau perikop bacaan kita. Sangat penting terkait dengan ini kita harus memahami latar belakang daripada teks Kejadian 2 ayat 4 sampai 8. Teks ini sangat terkait juga dengan
4 ayat sebelumnya, yaitu ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Dan ini semakin jelas kalau kita sudah punya terjemahan baru edisi 2. Maka ayat 4 dan sampai ayat 7 itu sudah digabung menjadi satu perikop dengan ayat 8 sampai 17. Jadi kalau kita bandingkan dengan terjemahan baru edisi 2, ayat 4 sampai ayat 17 itu sudah menjadi satu perikop. Tapi edisi 1 masih memisahkan. Sehingga sejak lama juga ini sering disebut sebagai kisah penciptaan kedua. Karena dalam pasal 2 ayat 4 itu dimulai dengan kata-kata inilah riwayat. Inilah riwayat langit dan bumi. Kata riwayat berarti cerita turun-temurun. Kisah turun-temurun. Yang disampaikan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Nah, dibandingkan dengan pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3, maka kita akan menemukan perbedaan antara pasal 1 sampai ayat 1 sampai ayat 3 dengan minta maaf saya ulangi. Kita akan menemukan perbedaan pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 3 dengan pasal 2 ayat 4 dan seterusnya. Nah, ini berdasarkan teori sumber, bahwa setiap tulisan ini juga adalah naskah-naskah yang awalnya terpisah-pisah tapi kemudian disatukan menjadi satu rangkaian yang utuh. Ya. Nah, kita dapat membedakan atau menemukan perbedaan antara pasal 1 kisah penciptaan langit dan bumi itu, pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 3, dengan pasal 2 mulai ayat 4 sampai 17 itu dengan pencantuman nama Allah. Kalau dalam pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3, di situ cuma disebutkan Allah, Elohim. Mulai dari pasal 2 ayat 4 dan seterusnya, di situ mulai dicantumkan kata Tuhan Allah. Sudah ada kata Yahweh di situ. Yahweh Elohim. Dan seluruh pasal 2 ayat 4 sampai ayat 17 itu menyebutkan tentang Tuhan Allah. Nah, di sini juga hendak menjelaskan bahwa kata-kata pertama dalam ayat 4 itu inilah riwayat, sebenarnya bermaksud untuk menghubungkan cerita riwayat ini dengan kisah penciptaan pasal 1. Karena kisah penciptaan pasal 1 itu ayat 1 sampai 2 ayat 3
juga hampir sama dengan rumusan-rumusan kisah penciptaan dari bangsa-bangsa lain di zaman itu, yang seringkali menghubungkan kisah penciptaan itu hanyalah sebagai mitos. Nah, ketika ditambahkan inilah riwayat langit dan bumi, maka penulis atau penyusun kitab ini bermaksud menepis bahwa kisah penciptaan itu adalah mitologi, tapi itu merupakan satu pengakuan iman bagi bangsa Israel. Nah, sehubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa hal ini juga berkaitan dengan teori sumber naskah atau teks, maka pada pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3 itu bersumber dari apa yang disebut sumber Prieste Codex atau sumber P dalam teori sumber. Ya. Dalam ilmu hermeneutika diperkenalkan apa yang disebut dengan teori sumber. Sumber P atau Prieste ini adalah sumber imamat, para imam yang menuliskan. Sementara sumber Yahwis ini berkembang kemudian ketika Israel mengenal atau mengalami perjumpaan dengan Allah di Gunung Sinai. Ketika itu Allah menyebut namanya adalah Yahweh. Tapi orang Israel tidak boleh menyebut dia Yahweh. Ada kata lain yang harus menjadi sebutan. Walaupun dituliskan YHWH, tapi harus dibaca Adonai. Karena ada hukum yang mengatakan, hukum keempat, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Karena itu nama Yahweh disebut dengan Adonai. Nah, sumber Yahwis inilah yang menuliskan teks mulai pasal 2 ayat 4 dan seterusnya. Melalui teks Alkitab sumber Yahwis kita dapat mudah mengenal itu, karena Allah digambarkan bersifat antropomorfik atau bersifat manusiawi. Seperti dalam bacaan kita, dia menanam, menumbuhkan, dia membuat. Bahkan lebih jelas lagi dalam pasal 3, ketika manusia itu telah makan buah dari pohon yang dilarang itu, Allah disebutkan berjalan, bahkan langkahnya terdengar seperti orang sementara berjalan. Itu sifat daripada teks-teks yang berasal dari sumber Yahwis. Sedangkan sumber P lebih bersifat terstruktur, sistematis, seperti yang kita bisa baca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3 itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa menangkap apa maksud saya untuk membedakan dua teks ini. Pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 3 dan pasal 2 mulai ayat 4 itu sangat berbeda. Ya. Dan ini oleh para ahli memisahkan itu dengan teori sumber. Dari sumber P dan sumber Y. Sumber P, Priest Codex, dan sumber Y adalah sumber Yahwis. Berikut
Kitab Kejadian secara keseluruhan, terlebih pasal 2 ayat 4 sampai 17 dan seterusnya ini sangat terkait dengan apa yang disebut teori asal-usul atau etiologi. Sehingga ada teolog yang mengusulkan supaya membaca kitab Kejadian ini harus mengikuti pola pembacaan sebagai pengakuan iman. Walaupun pencerita atau penulis berusaha membuat satu narasi yang bersifat cerita, tapi kita akan menemukan beberapa sesuatu yang ganjil, yang bisa membingungkan. Misalnya, kita tahu bersama manusia diciptakan Adam dan Hawa, anak mereka Kain dan Habel. Lalu Kain membunuh Habel. Setelah Habel mati, maka tinggal Adam, Hawa dan Kain. Yang soalnya Kain diusir. Tapi ketika dia diusir, kita ingat cerita ini, dia takut nanti dia dibunuh oleh orang lain. Nah, tiba-tiba kita tahu cerita pertama cuma tinggal 3 orang ini di bumi kan. Tapi kenapa kemudian Kain beralasan dia takut nanti dia dibunuh oleh orang lain, sehingga Tuhan memberi jaminan kepada Kain. Berarti ada banyak orang di luar itu. Nah, ini bisa membuat kita kebingungan. Nah, karena itu kita bisa mengambil cara pendekatan lain untuk memahami atau membaca kitab Kejadian ini sebagai upaya membangun sebuah pengakuan iman bagi satu bangsa yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Nah, teori asal-usul ini juga berkaitan dengan setiap orang itu punya rasa ingin tahu yang sangat kuat. Karena itu, untuk menjawab rasa ingin tahu itu, orang-orang tua dari generasi ke generasi bangsa Israel berusaha memberi jawab. Dan jawaban-jawaban itu dirumuskan dan disusun seperti kisah penciptaan ini. Apa maksud cerita asal-usul atau etiologi itu? Ada pertanyaan, mengapa ada manusia? Mengapa ada kehidupan? Mengapa ada kematian? Mengapa ada pohon-pohon besar? Mengapa ada sungai-sungai? Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, dimulailah kisah ini dengan inilah riwayat langit dan bumi. Manusia berusaha mencari asal-usul. Kenapa ada hujan? Kenapa ada embun? Nah, tentu saja tulisan ini disusun berdasarkan kemampuan pengetahuan yang sangat terbatas, katakanlah bersifat primitif. Tapi kalau kita memperhatikan dengan baik, terutama ayat 4 sampai ayat 7 itu,
tentang alasan mengapa manusia diciptakan. Di situ disebut belum ada hujan, belum ada semak-semak, belum ada rumput-rumput, kan? Cuma ada embun. Itu sudah menggambarkan satu proses pengetahuan yang cukup. Terjadinya proses ekologi yang menghasilkan hujan, sehingga ada mata air, ada sungai, dan seterusnya. Jadi dari upaya mencari asal usul dari mana suku bangsa kami, seperti Israel mencari asal usulnya, maka kitab Kejadian berusaha merumuskan jawaban-jawaban atas pertanyaan itu. Sebelum kita lebih jauh memahami teks bacaan kita atau materi kita dalam pasal 2 ayat 8 sampai ayat 17 ini, saya berusaha membagi beberapa pokok pikiran untuk teks ini. Yang pertama, minta maaf kalau terjadi kesalahan di situ, yang dimaksud ayat 8 sampai ayat 14. Menerangkan pada bagian ini ayat 8 sampai ayat 14 itu bahwa Tuhan Allah berinisiatif membuat Taman Eden. Taman itu menjadi tempat yang khusus di mana menonjol di situ disampaikan Allah menumbuhkan pohon-pohon, berbagai pohon yang menghasilkan buah. Tetapi di taman itu juga ada yang namanya pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Nah, pohon-pohon ini adalah lambang daripada kekuatan yang menopang alam semesta ini. Pohon-pohon itu tumbuh tapi juga berakar, sehingga dia menjadi simbol kekuatan ilahi. Di samping itu juga dia menjadi kekuatan dalam ekosistem alam semesta ini. Sehingga tidak jarang kita mendengar hutan itu adalah paru-paru dunia yang menyediakan oksigen yang baik bagi kehidupan. Kemudian Tuhan juga menciptakan sebuah sungai di tengah Taman Eden itu, kemudian mengalir menjadi 4 cabang. Ini seperti mau menggambarkan tentang bahwa sungai itu mengalir ke seluruh wilayah Taman Kebun Eden itu sendiri. Menggambarkan tentang 4 penjuru mata angin. Ada Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Tetapi sungai-sungai ini juga
sebetulnya mau menggambarkan satu wilayah, satu letak geografis yang biasa dikenal sebagai wilayah Mesopotamia kuno. Dari wilayah Asyur atau di atas Irak sekarang ini, turun sampai ke Kuwait di Iran, kemudian dia melintas ke daerah Arab Saudi, sampai ke Mesir, dan terus lagi naik ke atas, dia ke wilayah Turki atau Libanon sampai ke Turki, dan kembali ke wilayah Irak atau Asyur dulu. Ya. Wilayah Irak, Turki itu Asyur, Babel, kemudian Persia, satu wilayah yang biasa disebut Mesopotamia, termasuk di dalamnya Kanaan atau Palestina Timur Tengah pada masa kini. Nah, sebetulnya itu sudah mau menggambarkan tentang peta geografi wilayah yang diklaim oleh Israel sebagai tanah negeri yang diberikan atau dikuasakan sebagai yang harus dikerjakan atau diusahakan dan dipelihara. Karena kalau kita menengok sejenak kisah Abraham, asal usulnya dia berasal dari tanah Ur. Perkiraan itu negara Kuwait sekarang, di selat apa itu? Selat Hormuz kalau tidak salah, di bawah Iran itu, di bawah Irak, berbatasan dengan Iran. Kemudian jalan penggembaraan daripada Abraham ini, dia naik sampai ke Mesopotamia, sampai ke Asyur, ke Syria, ya. Sampai kemudian dia ke Libanon, turun lagi, baru sampai dia ke Mesir, dia balik lagi, baru masuk ke tanah Kanaan dan ke Yerusalem. Itu. Minta maaf kalau saya lupa untuk membuat peta itu atau menampilkan peta itu. Tapi kalau kita melihat peta Alkitab, kita akan mengetahui dengan membandingkan peta dunia saat ini. Kemudian ayat 15. Ayat 15 ini menjadi sumber tema kita. Dengan sangat jelas menegaskan tentang tujuan manusia itu diciptakan, sepertinya penulis mau menggambarkan manusia itu diciptakan dari tempat yang lain, kemudian Allah mengambilnya lalu menempatkannya di taman yang khusus dibuat oleh Tuhan itu, di wilayah yang dikelilingi oleh 4 sungai. Nah, biasanya dulu tanah-tanah itu batas-batas ditentukan oleh saluran air atau sungai. Bahkan wilayah-wilayah tradisional di Minahasa kita ini, wilayah antar desa pun tandanya adalah aliran air atau sungai. Sifat-sifat tanah dulu di kebun PC atau di sawah adalah saluran air. Itu merupakan tanda-tanda daripada warisan-warisan sejak zaman dahulu.
Karena merubah saluran air ini tidak mudah, bahkan sangat berbahaya. Kita lihat saja, setiap kejadian banjir bandang itu karena sungai yang harusnya lebar 10 meter, sekarang tinggal 2-3 meter. Karena itu tidak salah kalau terjadi banjir di daerah aliran sungai, ya, banjir bandang. Karena sungai-sungai semakin menyempit seiring dengan kebutuhan manusia untuk menempati lahan tersebut. Karena itu sangat penting di sini mengingatkan kita supaya kita tahu batas. Jangan dapat lihat rupa cuma 3 meter ini kuala aja mengalir. Mahar kalau dia datang satu saat kurang lebih 10 meter dia mau terabas. Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan, untuk mengusahakan. Dengan kata lain, manusia itu pendatang di taman itu. Dia diambil, kemudian ditempatkan. Artinya dia tidak lahir di taman itu, kan? Arti kata mengambil dari satu tempat lalu memindahkan dia, menempatkannya di taman itu. Ini mengkiaskan bahwa dia tamu di situ, gitu. Pendatang, kan? Walaupun dia diberi hak untuk mengusahakan dan memelihara. Sudah dijelaskan dalam tema tentang 2 kata itu, sangat berkaitan dengan bekerja atau melayani, dari kata abad yang berhubungan dengan kata abodah atau ibadah. Jadi bahasa Ibrani itu tidak ada huruf vokal. Kalau penulisannya mencari dari akar-akar konsonan, seperti ibadah itu dari kata dasar abad yang bisa kita tangkap di situ yaitu ABD, gitu. Sementara untuk huruf vokal di tengah-tengah itu tidak ada. Hanya ketika disebutkan baru dia diadakan dalam penyebutan. Tapi dalam penulisan sebenarnya tidak ada. Akar kata abad itu atau aboda itu ABD. Demikian juga ibadah itu, abdi itu sama, seakar kata, ya, termasuk abadi, seakar kata dengan ibadah. Nah, ibadah itu juga bekerja dan melayani. Nah, tujuan manusia itu ditempatkan di Eden adalah untuk mengusahakan, mengolah dan melayani. Dia bukanlah pemilik, tapi manusia adalah penilik, pengawas. Kata memelihara ini juga berkaitan dengan tanggung jawab mengawasi, tanggung jawab sebagai pengawas, kontrol, ya. Jadi mengerjakan dan memelihara itu adalah bagian dari tanggung jawab untuk mengolah dan memberdayakan, bahkan sampai melestarikan taman atau kebun yang ditempati oleh manusia itu sebagai tamu, kan? Sekali lagi pengertian tamu itu karena dia diambil lalu ditempatkan
Saya kira ini cukup jelas ketika kita juga sudah mendapatkan pengertian dari tema. Kemudian ayat 16 dan 17. Pokok pikiran ini mengangkat tentang Allah bertindak menegakkan hukum dan moralitas bagi manusia. Allah memberikan hukum dan peringatan bahwa di taman itu ada pohon yang namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini berkaitan dengan pemberian kebebasan bagi manusia untuk memilih. Kebebasan untuk memilih. Kebebasan itu kebebasan yang teratur, kebebasan yang terbatas. Walaupun manusia itu diberi kewenangan yang sangat besar dengan adanya kata bebas, tapi kata bebas itu terkait dengan prinsip terbatas atau teratur. Semua pohon dalam taman ini bebas kamu makan. Boleh kamu makan dengan bebas. Tapi tentang buah pohon di tengah-tengah taman ini, jangan kau makan buahnya. Karena ketika kamu makannya, pasti mati. Inilah yang sering disebut sebagai peletakan dasar tentang hukum atau peraturan. Apakah manusia memilih untuk taat, maka dia akan hidup. Tapi ketika dia memilih untuk tidak taat kepada hukum dan peraturan itu, maka konsekuensinya mati. Bukan hanya mati secara fisik, tapi terlebih dahulu mati secara rohani. Itulah prinsip bebas tapi terbatas. Manusia tidak diciptakan seperti robot, tapi diberi kebebasan untuk memilih, mengikuti perintah, taat kepada Tuhan atau tidak. Kalau tidak, ada konsekuensinya. Demikianlah pelanggaran-pelanggaran hukum itu selalu ada konsekuensi. Dan di sini konsekuensinya tidak main-main, mati. Tapi terkait dengan itu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu merupakan lambang daripada lambang daripada satu proses penegakan hukum yang harus tegas, yang tidak boleh dipermainkan.
karena dia ditetapkan oleh Allah sendiri. Nah, berkaitan dengan itu, moralitas dan etika harus terus menjadi pegangan bagi manusia dalam mengolah, mengusahakan, dan melestarikan alam semesta ini. Jadi upaya untuk menjaga melestarikan alam semesta ini juga perlu didukung oleh sistem hukum dan peraturan yang baik. Mari kita masuk pada makna dan implikasi. Catatan-catatan ini menyampaikan kepada kita bahwa manusia harus menyadari sebagai ciptaan Tuhan. Dia diciptakan sebagai makhluk yang termulia, melebihi makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Kalau kita mengikuti kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3, proses penciptaan itu dari makhluk yang paling rendah sampai paling tinggi. Dan yang terakhir itu manusia disebut makhluk hidup. Dia lebih mulia karena dia dalam catatan pasal 1 itu dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah atau imago Dei. Karena itu dia diberi mandat ilahi. Pemilik sesungguhnya daripada alam semesta atau taman itu adalah Allah. Sekali lagi ditegaskan, manusia bukan pemilik, tapi kita adalah penilik. Terkait dengan makna implikasi ini juga kita boleh melihat beberapa catatan yang berkaitan dengan aspek teologis, sosiologis, dan yuridis. Bahwa secara teologis manusia diberikan anugerah. Taman itu sebagai wujud kasih dan kebaikan Tuhan untuk memberi kehidupan yang baik, di mana taman impian atau taman idaman itu tidak kekurangan satu apapun bagi kehidupan manusia. Tapi ketika manusia berhawa nafsu dengan keserakahan dan keangkuhan, maka dia akan merusak keseimbangan ekologi. Maka terjadilah berbagai bentuk bencana yang membawa kerusakan dan kematian bagi manusia itu sendiri. Konsekuensi hukuman terjadi karena melanggar, karena mau mengambil dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Buah di sini bukan sekedar lambang buah, tapi buah dari pohon itu bisa, karena pohon itu juga bisa berbuah uang kan, apalagi di zaman sekarang. Pohon itu bisa menghasilkan uang kalau dia ditebang, dan jika dia ditebang, dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab, dia memang menghasilkan uang yang banyak. Tapi konsekuensi hukum dari buah itu bisa terjadi seperti bencana alam. Dan harga yang harus dibayar itu sangat mahal. Karena itu kita diingatkan untuk mengenal batasan-batasan dalam pemanfaatan taman atau kebun Eden itu. Kita tidak boleh seenak-enaknya, kita tidak boleh sesuka hati melanggarnya
konsekuensi kematian, bahkan bisa mematikan alam ini dan kehidupan banyak orang. Bacaan ini juga bermaksud untuk mendorong kita supaya mengembangkan sikap hidup Ugahari, sikap hidup yang merasa cukup. Ugahari ini lebih dari hidup sederhana. Dia mengakar dari kesadaran moral dan etika setiap manusia untuk benar-benar merasa cukup. Sekali lagi seperti yang diajarkan oleh doa Bapa kami. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan makanan yang berlebih-lebihan. Bahkan ada pergumulan bagi bangsa kita. Menurut satu survei penelitian, setiap pesta yang dibuat oleh bangsa dan masyarakat kita, dari sisa-sisa makanan yang terbuang, jika diakumulasikan secara rupiah, dia bisa menghasilkan 54 triliun per tahun. Itu makanan yang disia-siakan atau dibuang percuma, karena kita menyediakan lebih dari cukup. Ini tidak main-main, kan? Orang buang makanan jadi busuk atau rusak, tidak dimakan. Jika dikalkulasikan secara rupiah, per tahun bisa 54 triliun. Itu hasil survei penelitian informasi tahun yang lalu. Marilah juga kita menjaga keseimbangan hidup di alam, di lingkungan terdekat kita, sehingga kita menyebutnya sebagai ekoteologi. Bahwa hutan, tanah, dan air wajib dijaga dan dipelihara. Jangan sampai dirusak dan dibabat habis. Tanaman dan hewan juga harus diberi ruang untuk menikmati kehidupan, untuk memperoleh hak-hak hidup di sekitar kita. Dan karena itu marilah kita tahu bersama, hutan gundul, tanah yang tercemar, air yang dipenuhi limbah beracun adalah dampak yang bertentangan dengan mandat atau amanat firman Tuhan. Kita juga harus menyadari regulasi yang berkaitan dengan penambangan, apalagi penambangan liar, penebangan liar, ataupun pengerukan sumber daya alam, harus menekankan keseimbangan ekosistem. Termasuk pembangunan perumahan, jangan sampai mengambil alih fungsi-fungsi lahan yang menjadi penopang bagi kehidupan yang berkelanjutan. Karena zaman sekarang ya, kebun-kebun sawah sudah beralih fungsi, yang soalnya ini juga harus kita jadikan bahan kritisi.
percepatan pembangunan yang diupayakan oleh pemerintah sering terlihat tidak berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian alam. Negara membutuhkan uang, tapi jangan sampai hanya untuk itu kita merusak dan menghancurkan ekologi kita sendiri, dan pada akhirnya uang yang kita hasilkan itu juga hanya untuk membayar harga dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Marilah kita sekali lagi sebagai warga gereja berupaya serius, berupaya dengan sungguh-sungguh mengkampanyakan untuk stop pencemaran tanah dan air, untuk stop bagi pembalakan liar, penambangan liar. Mari kita jadikan tempat tinggal kehidupan kita supaya boleh menjadi seperti Taman Eden, taman kebahagiaan, taman yang menyenangkan, ruang hidup yang lestari. Inilah yang dapat disampaikan. Semoga kita dapat menangkap esensi daripada pokok pemberitaan kita ini. Terima kasih. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang kejadian 1 ini sampai 3 banyak orang yang belum paham begitu mendalam. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta mengenai kontroversi yang ada. Ya, saya hanya mencoba membawakan salah satunya, misalnya seorang anak sekolah minggu, dia bilang, betul so opa itu buah apel atau bukan, atau buah lain. Kalau apel bahaya tuh hampir tiap hari makan. Kira-kira dia buah apa kata itu? Supaya orangnya tidak salah makan ulang kata. Itu DP istilah anak-anak bertanya. Yang kedua, di kitab Kejadian 1 dan 2 memang banyak ini, tapi di kitab Kejadian 3 juga masih banyak lagi yang perlu lebih dijelaskan supaya orangnya ndak bingung, ndak lari di pikiran masing-masing dengan tafsiran sendiri-sendiri. Itu Bapak Pendeta boleh bikin orang lebih paham dan supaya orang menjelaskan ke jemaat nantinya orang lebih dapat memberikan petunjuk atau pedoman yang lebih baik. Seperti di Kejadian 3 pasal 3 sampai 5 juga dapat orang baca masing-masing. Jadi untuk itu mohon penjelasan lebih detail. Terima kasih. Setelah kita tadi boleh diberikan pencerahan terkait dengan pembacaan, bahkan tema yang diangkat, maka saya boleh melihat bahwa kita manusia ini diciptakan untuk mengelola dan merawat apa yang adalah merupakan milik Tuhan.
Bahkan kita juga diberikan otoritas untuk menjaga bahkan memelihara apa yang merupakan milik Tuhan. Sehingga di sini tentunya segala sesuatu yang kita lakukan itu harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa yang diberikan khususnya juga dalam Taman Eden kepada Adam dan Hawa, di situ mengandung makna bahwa kita bukan hanya sekedar orang yang berada, dan Adam dan Hawa bukan hanya sekedar orang yang berada di taman itu. Kita bukan sekedar berada di dunia ini, bahkan di jemaat kita, namun kita harus memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang jadi pertanyaan, dan itu juga perlu kita bagikan kepada jemaat, bahwa untuk mengusahakan dan memelihara apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, harus kita pandang sebagai bentuk penyembahan atau kemuliaan atau memuliakan Tuhan. Sehingga orang tidak akan dengar kemari ketika orang diberikan satu anugerah. Ini kebetulan penatua sementara tangani perkara tambang Dahlia Kasana, memang memprihatinkan. Apa yang diberikan kepada kita tentunya kita dengan penuh tanggung jawab untuk mengelola itu. Begitu juga dengan hal-hal terkait dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka dalam penjelasan Bapak Pendeta tadi, saya bisa menangkap bahwa dalam gaya hidup kita juga, bahwa sesungguhnya apa yang sudah ada di sekitar kita itu adalah merupakan tanggung jawab kita untuk dapat melanjutkan sehingga anak cucu kita juga bisa merasakan. Jangan cuma sampai patorang pe angkatan sehingga torang pe anak cucu sudah tidak bisa merasakan apa yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin itu Pak Pendeta, apakah apa yang sudah kami juga sampaikan dalam kesempatan ini itu juga maksud dari pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga pertanyaan di dalam poin ketiga dalam MTPJ ini, bagaimana kita akan menyampaikan ke jemaat terkait dengan tema ini, itu juga bisa tersampaikan. Terima kasih. Mungkin kita batasi ketiga sampai ketiga sekarang, nanti memang panjang kalau orang mau bicara kitab Beresit yang penuh genealogi ini. Tadi banyak yang orang dapat di situ, mungkin kita cuma mau terakhir coba mempertajam tuh ayat yang ke-17. Ayat ke-17 di situ dia eksegese, di situ ditulis dari teksnya ini mungkin lebih ke arah eksegesinya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi yang kita pahami di sini adalah pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Maksudnya sini saya mau bertanya seperti ini. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memanggil Adam dan Hawa, dan saat Tuhan panggil Adam dan Hawa di pasal yang ketiga, dorang pakai daung. Tuhan cabut tuh daung, Tuhan ganti dengan
kulit dari binatang yang dia ganti di situ. Jadi maksud saya begini, kalau mau dilihat dari ayat ini bukan figuratif berarti ini harafiah. Kenapa pada waktu ketika dorang makan nak mati? Yang harusnya ketika ayat ini bilang pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Kita hubungkan dengan itu tadi, apakah mungkin itu ada substitut dari Allah tentang bagaimana itu penyelamatan? Karena pada waktu itu juga ketika Allah mengganti itu dorang pakaian ketika dorang sadar nak pakai baju dengan tu dari binatang yang terbunuh pertama kali di Taman Eden itu yang dibunuh oleh Allah untuk saya pakai pada orang, apakah itu juga bentuk substitut Allah yang akhirnya menyebabkan sehingga ini kata pada hari engkau mati ini dorangnya jadi mati karena telah diampuni dengan penggantian dari korban dari binatang itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Memang sekali lagi kalau kita tidak punya prinsip dasar yang harus kita pegang, bisa jadi kita akan kebingungan memahami kitab Kejadian 1 sampai pasal 4. Tapi sekali lagi ini yang sedikit banyak berulang kali saya sampaikan tadi, kisah mula-mula ini sesungguhnya adalah satu upaya dari para penulis yang diilhami oleh kuasa Tuhan dalam tanggung jawab untuk mewariskan pengajaran-pengajaran yang baik secara turun-temurun. Maka mereka berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dari mana asal-usul manusia? Dari mana asal-usul bangsa Israel? Mengapa ada kematian? Mengapa ada dosa? Mengapa ada sakit penyakit? Mengapa ada kelemahan? Nah, itu semualah antara lain pertanyaan-pertanyaan yang berusaha dijawab bahwa sumber utamanya adalah dosa. Pelanggaran ketika manusia ditempatkan di Eden, kepadanya dipercayakan untuk bekerja, mengusahakan dan mengawasi atau memelihara. Dalam tanggung jawab itu dia diberi batas. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, karena itu ketika manusia melakukan apa yang tidak boleh, ada konsekuensi, dan konsekuensi itu jelas, tegas, engkau pasti mati dalam terjemahan baru edisi 2. Pasti mati. Tapi kenyataannya tidak mati setelah makan kan? Memang tidak langsung. Tapi proses kematian itu kemudian selanjutnya adalah mereka dibuang, diusir dari taman itu. Tuhan tetap berusaha menjaga taman itu supaya tetap lestari, supaya taman itu jangan dicemari oleh kesombongan, keangkuhan manusia, melanggar batas. Jadi saya sudah menyinggung juga tadi bahwa buah dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tidak hanya bersifat buah seperti pohon jambu, buahnya jambu, atau pohon apel, buahnya apel.
Tapi pohon itu sendiri adalah buah. Seperti saya gambarkan tadi, bisa jadi pohon itu berbuah uang kan? Ketika dia ditebang maka diperjualbelikan. Tapi ketika dia diperjualbelikan secara serakah, dieksploitasi habis-habisan, maka itu merupakan pelanggaran. Maka konsekuensinya ada hukuman. Alam itu membiarkan manusia memperlakukannya, tapi alam satu saat ada upaya untuk memulihkan dirinya. Dan itu yang biasa diterjemahkan sebagai upaya memulihkan alam itu bencana dan merenggut banyak korban. Nah, sekali lagi saya berusaha menangkap persoalan yang disampaikan tadi. Terutama kita harus melihat bahwa Allah membuat Taman Eden itu dan mengambil manusia yang sebelumnya sudah Dia ciptakan, lalu menempatkannya sebagai tamu dan diberi hak yang sangat besar, tapi untuk bekerja, untuk mengerjakan, bukan hanya untuk menikmati. Dan dia akan menikmati pekerjaannya kalau dia bertanggung jawab juga untuk memelihara. Karena di taman itu Allah mau menciptakan satu relasi. Ini makna teologis yang paling penting, antara Allah dengan manusia yang diciptakannya. Nah, bagian pasal 2 ayat 4 sampai ayat 17 ini merupakan rincian atau cerita yang rincian peristiwa dari Kejadian pasal 1. Karena dalam Kejadian pasal 1 hanya dikatakan Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka. Lalu Allah memerintahkan beranak cuculah, bertambah banyak. Lalu kemudian Allah memberi mereka perintah, berkuasalah dan taklukkanlah. Itu rumusan yang paling paling spesifik, yang sangat singkat. Nah, pasal 2 ayat 4 sampai 17 ini, atau lebih khusus lagi perikop kita ayat 8 sampai 17, adalah rincian atas pertanyaan generasi ke generasi daripada bangsa Israel. Kalau Tuhan menciptakan mereka laki-laki dan perempuan dan seterusnya, bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu? Maka disampaikanlah cerita ini. Allah menciptakan manusia itu dari tanah, gitu, membentuk dia, kemudian memberikan nafas kehidupan. Itu dalam pasal 2 ayat 4 sampai 7. Manusia diciptakan dari tanah, sehingga dia disebut Adam dari kata Adamah. Bahasa Ibrani Adamah artinya tanah. Tapi ini tidak bertentangan dengan pasal 1 yang mengatakan bahwa mereka diciptakan segambar dengan Allah. Nah, ini hanya mau menjelaskan lebih jauh atau merinci kisah penciptaan manusia laki-laki, baru kemudian perempuan. Nah, nanti di ayat 18 dan seterusnya barulah kemudian diciptakan perempuan, diambil dari organ tubuh laki-laki.
Tapi bagian ini mau menerangkan tentang prinsip sesuai tema kita, supaya kita manusia kembali lagi di awal tahun ini. Mari kita memulai dengan satu kesadaran dalam tanggung jawab untuk mengerjakan, mengusahakan kehidupan yang baik, supaya manusia waspada terhadap keangkuhan dan keserakahan atau kerakusan itu hanya akan berujung pada yang disebut di sini, engkau pasti mati. Mati secara rohani, relasi dengan Allah itu terputus. Padahal Allah ingin manusia hidup di Taman Eden itu memiliki hubungan relasi yang eksklusif dengan Tuhan, yang dekat. Tapi ketika mereka ingin melangkah lebih jauh, melanggar batas, maka apa yang diperingatkan itu tidak dihiraukan, maka hubungan dengan Tuhan itu terputus. Maka ketika hubungan itu terputus, maka manusia memilih kematian. Memilih hidup berdasarkan kekuatannya sendiri. Sangat jelas dan tegas, jangan kamu makan buahnya, jangan kamu nikmati hasilnya dari buah pengetahuan yang baik itu. Setidaknya kalau di situ ada 100 pohon, 99 pohon itu boleh kamu makan dengan bebas. Tuhan hanya memberikan satu yang tidak boleh. Artinya bagi Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Tapi manusia tidak pernah merasa cukup. Inilah peringatan firman Tuhan ini, supaya jangan sampai kita menjadi makhluk yang tidak pernah merasa cukup, yang pada akhirnya membawa kita pada perbuatan yang melawan Tuhan, dosa. Dan itulah yang dikisahkan dalam ayat pasal 3, kisah kejatuhan manusia. Menarik dalam kisah pasal 3 itu, ular mulai dengan pernyataan yang sangat negatif. Ada yang menghubungkan itu begini, pada waktu Tuhan berfirman jangan kamu makan, itu kepada laki-laki, karena baru laki-laki yang ada di taman itu kan, baru Adam. Perempuan tidak tahu persis si Hawa, tapi itu cerita yang dibuat-buat. Pada hakikatnya manusia pertama itu tahu perintah ini, ya. Sehingga ada yang menghubungkan ular lebih tahu bahwa manusia perempuan itu tidak tahu persis undang-undang atau peraturan yang Tuhan tetapkan itu, sehingga ular itu datang kepada si perempuan. Ini kebebasan pencerita, pembuat kisah ini, penulis kan. Bisa saja di sisi lain ada yang bilang ular itu datang kepada si laki-laki, gitu. Karena pada hakikatnya ketika Hawa mengambil buah itu, dia juga memberikan kepada suaminya. Mereka sudah suami istri dan makan bersama-sama. Tapi ketika mereka diinterogasi, Tuhan tanya, apa yang kau buat? Diminta kepada pertanggungjawaban kepada si laki-laki. Dia bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah itu lalu kumakan kan. Ini kan mempersalahkan, padahal diri sendiri so makan, so menikmati. Perempuan lagi tidak mau mengaku. Dia salahkan lagi siapa? Si ular.
Yang menarik di sini, ular itu datang kepada si perempuan dengan memutarbalikkan. Kalau kita perhatikan, pasal 2 itu mengatakan semua pohon dalam taman ini bebas kamu makan buahnya. Tapi ular itu bertanya kepada si perempuan, membuat pernyataan retoris, bukankah semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan? Coba tolong perhatikan. Ular itu cerdik. Dia mulai dengan pertanyaan retoris negatif. Bukankah semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan? Nah, perempuan itu bantah. Oh enggak, Tuhan perintahkan orang boleh makan. Tapi disitulah manusia mulai membuka komunikasi yang seharusnya tidak boleh. Dia terpancing dengan pernyataan negatif itu. Dia mau bantah, tapi kemudian dia terpancing untuk berkomunikasi. Ini permainan kata memang, tapi menarik. Kalau terang bandingkan pasal 2 ayat 17 dengan pasal 3 ayat 1, ya. Ular mulai dengan, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah. Dia bilang jangan. Tapi perempuan itu jawab, oh semua pohon dalam taman ini boleh, cuma satu yang tidak boleh. Minta maaf kalau saya sudah menyinggung soal ini, karena dipersoalkan tadi. Tapi kembalilah kita kepada teks kita yang sangat penting ini, yang memanggil kita sebagai warga gereja memasuki awal tahun ini, supaya kita merealisasikan subtema PGI. Ya, kata-kata terakhir yang menyebutkan dan berdamai dengan segala ciptaan. Ini tanggung jawab mendasar dari setiap kita. Dan itu hukum. Bahkan sebagai warga negara kita juga terikat secara hukum untuk menjaga kelestarian alam ini demi kehidupan bersama. Karena kita tidak bisa terlepas dari tanggung jawab bersama dengan saudara-saudara kita di tempat lain yang mengalami bencana atau musibah kerusakan alam itu. Nah, sekali lagi, Taman Eden ini sengaja dibuat Tuhan untuk memberi kehidupan yang baik bagi manusia, supaya terjalin relasi yang indah, harmonis antara Allah dan manusia, antara pencipta dan yang diciptakan, ya. Tapi inilah peringatan firman ini, manusia lupa diri dan lupa batas, kan? Sehingga dia ingin segala-galanya, dan karena itu tidak jarang kita melihat banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manusia. Karena itu sangat penting terkait dengan ekologi ini, sistem hukum kita harus tegas, punya konsekuensi yang memberi efek jera, kan? Karena minta maaf sekarang kan rumor ya hukum bisa diperjualbelikan, gitu. Sehingga kerusakan lingkungan tidak bisa dicegah lagi, yang dampak-dampaknya itu sudah sangat luar biasa. Lebih ke depan kalau ini dibiarkan, karena itu sistem regulasi, sistem hukum ini harus ditegakkan. Allah menegakkan itu dengan tegas, jangan kamu makan. Orang tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, karena itu yang tidak boleh ini harus ditegakkan, ya. Karena konsekuensinya harus jelas. Sistem hukum itu ada konsekuensi, kan? Tapi kalau hukum itu bisa dipermainkan, maka
kita akan semakin berlama-lama. Tuhan tidak berlama-lama, langsung diusir dari taman itu. Tuhan kembali menjaga taman itu dengan kerup-kerup, kan? Supaya manusia tidak balik lagi ke taman itu. Tetapi inilah juga yang menjadi berita sukacita bahwa Allah ternyata merancangkan keselamatan yang jauh lebih besar dari itu. Sehingga Dia mengaruniakan Yesus Kristus sebagai anugerah keselamatan supaya kita boleh ditebus dari segala kesalahan kita, diampuni dari dosa-dosa kita, dan boleh lagi mewarisi Eden yang baru, seperti digambarkan dalam kitab Wahyu. Jadi intinya perikop kita memang bicara tentang aspek teologis yang mendasar, tapi juga aspek sosiologis yang sangat penting untuk diperhatikan terkait dampak-dampak perusakan lingkungan, tapi juga aspek yuridis yang memanggil kita sebagai manusia untuk serius dalam penegakan hukum untuk menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Karena semua ini kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, seperti disampaikan oleh Penatua Oi tadi, ya. Bukan untuk kemuliaan manusia. Manusia bekerja bukan kutuk. Manusia yang bekerja itu adalah kehendak Tuhan. Karena itu yang tidak bekerja itu juga dia tidak taat kepada kehendak Tuhan. Kita bukan pemilik, tapi pemelihara. Kata lain pemelihara atau pengawas adalah penilik. Lebih mudah mengingatkan kita, kita bukan pemilik bumi ini. Kita adalah penilik. Kita adalah orang yang harus bekerja. Bekerja itu anugerah. Bekerja itu mulia. Bukan kutuk atau hukuman. Hanya kita harus bekerja lebih keras lagi karena kejatuhan dalam dosa. Jadi kegagalan kita melestarikan alam semesta ini akan berakibat kita harus bekerja keras. Kerusakan alam di Sumatera itu harus membuat masyarakat Indonesia bekerja lebih keras lagi memulihkan keadaan itu. Minta maaf kalau tak panjang, tapi saya merasa sangat penting untuk menegaskan hal ini bagi kita. Jadi aspek teologis, aspek sosiologis dan yuridis sangat-sangat kentara dalam pembacaan kita ini. Semoga ini memberi pedoman bagi kita untuk mengawali tahun rahmat Tuhan ini, supaya kita betul-betul bekerja dan melestarikan atau memelihara segala yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Terima kasih. Demikianlah materi kita pada malam hari ini. Semoga kita semakin mendapat pemahaman dan pandangan di dalam apa yang telah disampaikan lewat materi tadi. Teristimewa kita sebagai manusia yang adalah mandataris Allah, kita mengelola, kita mengusahakan, bukan kita mengeksploitasi. Kita memelihara, bukan kita merusak. Sama dengan pesan Pak Pendeta tadi, tahu batas, tahu diri, bekerja demi kemuliaan nama Tuhan, pelihara bumi dan isinya. Diucapkan terima kasih kepada Pendeta Bapak Andrio Awi STH yang pada malam hari ini telah menjadi pembawa materi lewat program Kusapa saat ini. Kita akan menutup rangkaian program Kusapa saat ini. Oleh karena itu mari kita berdoa. Karena berkat dan anugerah dari Tuhan yang dinyatakan kepada kami, sehingga kami boleh merasakan keselamatan yang hanya berasal daripada
Tuhan sendiri. Oleh karena itu tak putus-putusnya syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, yang terus memelihara, yang terus memampukan dan terus ada di setiap langkah kehidupan kami. Pada malam hari ini kami boleh melakukan program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan. Biarlah lewat program ini akan semakin memampukan kami, baik kami yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti program ini lewat media digital. Kami akan semakin mempunyai pengetahuan, kami akan semakin mempunyai kemampuan untuk melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mendengar dan merespons apa yang menjadi kehendak firman. Sehingga di dalam kehidupan percaya kami mampu melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan yang akan kami kerjakan, termasuk yang akan kami perbuat di dalam kami menjalani kehidupan kami ini. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami semua yang sudah boleh mengambil bagian di dalam program ini, pembawa materi, perangkat serta pengoperasi multimedia, kami semua yang ada di tempat ini yang boleh ada dan mengikuti, serta mereka yang boleh mengikuti lewat media digital. Biarlah berkat-berkat Tuhan terus ternyatakan kami untuk kami mampu melakukan kehidupan kami semasa Tuhan masih mempercayakan untuk kami melangkah dan melanjutkan kehidupan kami. Ini kami yang datang kepadamu demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah program Kusapa kita saat ini, dan mewakili pelayan khusus dan jemaat kolom 22 mengucapkan terima kasih bagi semua kita yang sudah boleh hadir pada malam hari ini. Teristimewa pembawa materi Pendeta Bapak Andrio Awi STH. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati orang semua. Shalom.